AFF gagal, gue nggak mau telah, pokoknya Sintayong out, Sintayong diganti. Jadi mulai sekarang PSSI wajib mencari penggantinya Sintayong. Tinggal buka lamaran, sebutin kriterianya. Dicari pengganti Sintayong untuk melatih tim nasional Indonesia. Yang pertama, dia adalah pelatih nomor 1 kelas Eropa. Yang kedua, pelatih itu pernah membawa satu negara juara dunia. Yang ketiga, pelatih itu selama berkarir timnya nggak pernah kalah. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Oke, saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, aduh, tagar STY out ini tidak ada habis-habisnya ya. Gara-gara Indonesia tidak lolos ke semifinal Piala AFF. Tapi yang bikin saya geram adalah, yang bikin saya tidak habis pikir, di saat mereka tidak berhasil mendapatkan apa yang mereka mau, ini muncul tagar Erick Thohir out. Waduh, buzzer bayaran ini memang sangat-sangat bersemangat sekali ya. Katanya mereka dibayar 700 perak, 700 rupiah. Kok bisa? Saya tidak tahu apakah ini 700 ribu atau 700 rupiah. Kita langsung cari tahu aja. Yuk teman-teman semua. Buzzer STY out semakin mewabah, dibayar Rp700 sekali posting pasca tersingkirnya timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Viral di media sosial sebuah screenshot yang diduga merupakan semacam briefing dari pihak yang menginginkan Sintayong dipecat dari jabatannya. Berbagai syarat harus dipenuhi oleh para buzzer ini jika ingin mendapatkan bayaran. Misalnya, ketika ada yang melawan mereka, maka mereka harus melakukan reply atau membalas lagi. Dan itu tidak boleh pendek, tidak boleh kopas, dan lain-lain. Hashtagnya juga harus jelas, hashtag STY tanpa diaspora 0. Jadi mereka ingin mengangkat narasi bahwa tanpa pemain naturalisasi dan diaspora, STY tidak bisa berbuat apa-apa. Di sana juga tertulis bayaran Rp700 langsung cair. Namun uniknya, ketika dicek di aplikasi cek nomor HP, ada salah seorang buzzer yang mengaku udah spam STY out tapi sampai sekarang nggak dibayar. Lah, malah nggak dibayar. Sebenarnya ini agak kocak juga ya. Kalau Mimin pribadi sih masih mendukung coach STY sampai detik ini. Sangat cepat dalam bergerak, terutama untuk memberikan provokasi, memposting STY tanpa diaspora 0 yang menyudutkan bukan hanya STY kali ini yang kena, tapi Pak Erick Thohir ya, bukan hanya coach tapi juga ketua PSSI. Dan banyak rumor yang mengatakan bahwa ini bisa jadi kerjaan orang dalamnya PSSI sendiri yang tidak suka dengan mungkin Pak Erick Thohir. Ya, terlepas dari semua rumor tersebut, gua rasa masyarakat kita jauh lebih cerdas. Betul sekali. Kita juga jauh lebih cerdas. Memang kita tidak menutup mata bahwa ada kekurangan-kekurangan yang selama ini mungkin dilakukan oleh STY maupun Pak Erick Thohir. Walaupun Pak Erick Thohir kan kita tahu ya memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap PSSI, tapi pasti ada kurangnya. Tapi kan bukan berarti dengan, apalagi dengan case-nya Piala AFF terus langsung dipecat, langsung gini. Nggak make sense, tidak objektif kalau kita berkata betul demikian. Sekali, betul. Saya setuju. Kita harus ingat target kita adalah nanti di kualifikasi Piala Dunia. Nah, itulah yang harus menjadi barometer atau parameter layak misalkan mau memperpanjang atau melanjutkan dengan STY atau tidak. Kan itu yang harus kita tanamkan bersama-sama, dan gue yakin supporter jauh lebih pintar sekarang. Jadi buzzer ini nggak bakal ngaruh apa-apa. Oke, segitu dulu. Thohir out lagi trending. Gimana guys? Kalian setuju gak Erick Thohir out? Kalau saya pribadi jujur nggak setuju sama sekali, karena yang tulus untuk memajukan PSS itu kalau menurut saya masih Pak Erick. Kita mafia itu yang sempat bikin Indonesia di band FIFA. Itu kemungkinan besar akan mencalonkan lagi kalau misalkan Erick Thohir sampai out. Jadi hati-hati, jangan sampai kita kasih ruang untuk mereka, guys. Oke. Yes. Teruslah berusaha keras para buzzer-buzzer yang mencoba untuk menghancurkan sepak bola Indonesia. Kalau tidak puas langsung keluar-keluar di media, jangan hanya dengan kata-kata lah. Langsung tampilkan muka, itu yang saya pengen lihat muka kalian itu. Tampilkan muka dengan gentleman, minta
stay out, Erick Thohir out, itu tampilkan muka, jangan hanya dengan kata-kata, narasi kata-kata itu tidak akan mempan. Nah, kalau kamu tampilkan muka, terus itu tunjukkan saya dibayar sekian-sekian untuk ini, dan harus kasih juga penjelasan ini, saya dibayar dari sini, sumber dananya dari sini, harus gentleman tau. Nah, buat saya itu tidak akan mempan. Yang pertama, Pak Erick Thohir, Pak STY itu kinerja mereka itu sangat luar biasa. Nah, silahkan berusaha keras untuk menjatuhkan nama mereka. Saya yakin seluruh masyarakat Indonesia tahu kok kinerja mereka itu sangat luar biasa di dunia sepak bola, khususnya di Indonesia ya teman-teman semua. So, jangan coba-coba ganggu mereka lah. Kalian akan dapat ditertawakan. Masa ya dibayar 700 rupiah untuk kalian menyuarakan untuk hal-hal yang tidak benar. Oke, kira-kira nih, ini andai saja dalam waktu dekat ini STY dipecat, kira-kira siapa yang cocok untuk menggantikannya dan apa saja kerugiannya? Kita dengarkan masing-masing. Kita dengarkan video ini ya. Jika Shin Tae-yong dipecat, maka pengganti yang cocok dan disarankan menurut Bung Toel adalah Bung Toel lagi, Fahri Husaini. Wow, sebenarnya gue tidak mempermasalahkan Bung Toel menjawab pertanyaan ini, kan ditanya ya, kalau misalkan STY dipecat penggantinya siapa, ya dia jawab fine aja, nggak ada masalah. Tapi yang anehnya adalah menyebut Fahri Husaini. Kalau nggak salah Bung Toel juga pernah merekomendasikan Park Hang-seo. Kalau Park Hang-seo gue masih lebih oke lah ya, walaupun sebenarnya ganti pelatih itu agak gimana gitu untuk negara yang masih berkembang ya. Kita ini kan bukan negara kayak Brazil, kayak Thailand. Nah, betul. Nggak usah Brazil deh, Thailand maksudnya, di ASEAN yang sudah solid, yang sudah infrastrukturnya jelas, sudah ada kesinambungan dari bawah ke atas. Jadi tinggal timnas senior ini benar-benar harus perform. Kalau enggak ya gonta-ganti pelatih bisa. Tapi kan Indonesia, kita lihat aja bagaimana di era Shin Tae-yong ini benar-benar dari awal, dari nol, dia build tim dari junior ke senior, bagaimana pemain-pemain itu dibangun secara mental, fisik terutama, dan pemahaman strategi, visi, itu semua dilakukan dari awal. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah gonta-ganti pelatih itu adalah solusi, menurut tidak. Ya, yang harus saya yakin diperhatikan adalah belum perkembangan sepak bola secara keseluruhan, infrastruktur, pembinaan usia dini, ya kan, itu yang akan menunjang prestasi senior, itu yang ujung-ujungnya akan menunjang prestasi dari timnas senior. Liga pun itu semua harus diperbaiki dulu. Iya, betul ya, sekali, saya setuju. Kita bisa pelatih timnas senior ini bagus atau tidak, bisa bawa tim ini perform atau tidak. Kalau yang tadi gue sebut aja itu masih tanda tanya atau masih mungkin baru mulai dibenahi oleh PSSI sekarang, maka sulit untuk menilai bahwa Park Hang-seo atau apalagi Coach Fahri, bukan meremehkan Coach Fahri ya, sama sekali tidak. Tapi apa iya ada jaminan kalau Park Hang-seo maupun Coach Fahri ini yang menggantikan STY tiba-tiba bisa perform dengan kualitas liga yang sama seperti sekarang, kualitas pemain seperti sekarang, infrastruktur seperti sekarang, pembinaan seperti sekarang? Apakah bisa? Gue sih nggak yakin. Gimana menurut kalian? Ya resiko kalau misalnya kita tiba-tiba ganti pelatih di tengah-tengah kompetisi. Beberapa hari ini lagi ramai banget hashtag STY out. Buntut dari kegagalan STY membawa timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024. Tapi tahu nggak guys, resikonya kalau STY out sekarang, ini dia, gua kasih tahu. Kalian tahu Hervé Renard, pelatih Arab Saudi sekarang, dia ditunjuk kembali melatih Arab Saudi menggantikan Roberto Mancini di bulan Oktober lalu. Tahu rekor pertandingannya di 4 pertandingan terakhir? Dalam 4 pertandingan terakhir bersama timnas Arab Saudi, Hervé Renard di pertandingan resmi tidak pernah menang. Seri melawan Australia, kalah melawan timnas Indonesia, dan kemarin yang terbaru kalah melawan Bahrain di Gulf Cup atau Piala Teluk. Sekali-sekalinya kemenangan Arab Saudi melawan Trinidad Tobago, yaitu di pertandingan persahabatan. Tentunya bukan hasil yang diinginkan oleh Federasi Arab Saudi. Itulah yang akan kita alami jika kita mengganti pelatih di tengah-tengah kompetisi, seperti yang dilakukan oleh timnas Arab Saudi. Karena siapapun pelatihnya, seberapa bagus pun kualitasnya, seorang pelatih butuh waktu untuk beradaptasi. Betul sekali. Jadi
di saat yang krusial ini, di saat kita sedang mengejar satu posisi di Piala Dunia, menurut gua sangat riskan dan sangat beresiko kalau misalnya kita tiba-tiba mengganti pelatih sekarang. Jadi pertanyaan gue sekarang, stay out or stay? AFF gagal, gua nggak mau telah, pokoknya Sintayong out, Sintayong diganti. Jadi mulai sekarang PSSI wajib mencari penggantinya Sintayong. Tinggal buka lamaran, sebutin kriterianya. Dicari pengganti Sintayong untuk melatih tim nasional Indonesia. Yang pertama, dia adalah pelatih nomor 1 kelas Eropa. Yang kedua, pelatih itu pernah membawa satu negara juara dunia. Yang ketiga, pelatih itu selama berkarir timnya nggak pernah kalah. Yang keempat, pelatih itu nggak mempan ditembak, pelatih itu bisa terbang, pelatih itu bisa nyetir olang-alik untuk keluar angkasa, pelatih itu bisa jalan di atas air, pelatih itu bisa menghidupkan sekalian orang Tuhan mati, aja lah. pelatih itu bisa membuat mujizat, apapun itu, bisa makan kerupuk 1000 sekali lahap, makan sate panas-panas nggak apa-apa, kayak Susana. Jadi tolong yang pelatih internasional, nggak ada pelatih seperti itu, punya nggak ada kriteria yang sama boleh melamar ke nggak ada PSSI untuk menggantikan Sintayong. Begitu kan maunya pelatih yang maha sempurna. Tidak ada pelatih seperti itu yang sesuai keinginan kita. Saya yakin dan percaya tidak akan ada. Yang ada adalah butuh kita penuh rasa syukur dulu, rasa yang ada di dalam diri kita ini harus kita syukuri. Oh, kita punya pelatih sekarang ini, harus dipertahankan. Jangan sampai kita lepas, ada negara lain yang mengambil, kemudian ada perubahan terjadi di sana, kita menyesal dan saling sikut menyikut. Kita lihat bahwa Leverkusen saja butuh 120 tahun, koreksi saya kalau salah, untuk menjuarai di masa di tangan kirinya Xabi Alonso. Itu kan butuh proses panjang. Nah, kita baru ada gebrakan 5 tahun 10 tahun terakhir ini. Sebelumnya itu sepak bola kita ancur-ancuran. Ini fondasinya baru dibangun. Kita langsung mau lompat anak tangga, itu kan sangat-sangat lucu ya teman-teman. Butuh proses panjang. So, kita harus bersabar dan melihat perubahan itu. Oke? Nah, kira-kira buat orang-orang yang selalu koar-koar, selalu bicara stay out, Erick Thohir out, mereka sudah lihat belum kinerjanya Pak Erick Thohir, cara kerjanya Pak Erick Thohir seperti apa? Apakah Pak Erick Thohir ini waktu Indonesia kalah dia senang-senang, atau pada saat Indonesia mungkin dicurangi, Pak Erick Thohir akan diam-diam saja? Kita saksikan video yang satu ini ya teman-teman semua. Pak Erick Thohir kan ini menteri kan, ya, pemerintah. Dia dekat dengan kekuasaan dan juga presiden kita concern untuk membangun sepak bola. Dan presiden sebelumnya juga kan itu ada impres ya, instruksi presiden untuk percepatan sepak bola nasional. Itu manfaat. Itu karena nggak bisa PSSI jalan sendiri, nggak punya cukup dana PSSI untuk membangun pembinaan sepak bola Indonesia dari grassroots, itu nggak punya cukup dana. Dananya itu gede, butuh pemerintah, butuh pihak swasta, butuh campaign juga. Artinya ini yang kita harus kolaborasi semua stakeholder sepak bola Indonesia untuk bersatu, punya visi yang sama, punya pemahaman yang sama tentang pembinaan di usia muda. Gokil, Pak Erick langsung terbang ke stadion ke Qatar, kemudian di sana ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi cantik, dan hasilnya luar biasa untuk timnas kita. Laga Indonesia versus Bahrain di penyisian round 3 Piala Dunia sudah di ACC oleh FIFA dan AFC. Tetap berlaga di Indonesia, yaitu di GBK. Mantap. Kemarin perundingan ini dilaksanakan waktu Pak Erick diundang untuk nonton final Piala Kontinental antara Real Madrid dan Pakuca. Gokil, Pak Erick langsung terbang ke stadion ke Qatar, kemudian di sana ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi cantik, dan hasilnya luar biasa untuk timnas kita. Nah, sekarang begini, Pak Erick dan jajarannya sudah membuktikan kerjanya berhasil, membuat pertandingan timnas kita dan Bahrain itu dimainkan di Indonesia, yaitu di GBK. Nah, sekarang tinggal timnas kita membuktikan Bahrain datang ke sini harus bisa kita kalahkan. PSSI dapat omset puluhan miliar dan kemudian kita dapat poin maksimal untuk
menjaga asa supaya lolos ke Piala Dunia. Gimana? Optimis Bahrain datang, kita bantai, PSSI dapat omset puluhan miliar. Harus itu. Dan kita lolos Wajib. Pildun. Gimana bro teman-teman? Wajib. Erick Thohir yang nampak memang terpukul dengan kekalahan ini. Beliau juga mengharapkan ada hasil positif, paling tidak kita bisa menahan imbang untuk, karena di ruang ganti itu seperti teman-teman juga sudah banyak yang tahu, Pak Ketua itu agak berapi-api ya. Ini agak mungkin dengan emosional yang tinggi, wajar, pantas karena kekecewaan beliau. Dia juga mengatakan kepada pemain untuk ayo kita bangkit. Kalau Anda masih bisa mempercayai saya, ya, kita sama-sama jalan. Masih ada harapan, masih ada 5 pertandingan ke depan, termasuk melawan Arab. Karena setelah dengan Arab kan ada 4 di 2025 di Maret dan Juni, Bahrain, Australia, Cina dan Jepang. Makanya Pak Ketua memberikan semangat. Tapi kalau Anda sudah percaya dengan proyek yang kita bangun ini untuk ke Piala Dunia, ya saya akan mengundurkan diri. Ancaman yang luar biasa Pak Ketua dengan berapi-api ya. Jadi di sini teman-teman sangat jelas sekali ya. Kalau kita lihat kepemimpinan Pak Erick Thohir ini sangat luar biasa sekali. Di saat negara dicurangi, di saat timnas kita dicurangi, beliau langsung bertindak. Beliau langsung ketemu dengan bekal koneksi yang ada, yang beliau miliki itu sangat luar biasa sekali. Kita bersyukur beliau ada di era sepak bola kita yang membenahi kerja dengan hati, dan beliau sangat gentleman sekali. Kalau sudah tidak sejalan, beliau akan mundur baik-baik, bukan diminta untuk mundur, camkan gitu. Nah, jangan sedikit-sedikit kalian keluar ini ya, bacot kalian yang lebih besar. Kalau kalian dikasih posisi yang sama, saya yakin kalian tidak akan maksimal. Iya kan? Kita langsung nonton atau lihat video tanggapan Pak Erick Thohir tentang STY out ini. Kita langsung lihat ya. Saya nggak bisa bicara per game, kan tadi ya, saya harus evaluasi. Ya, evaluasi semua, nggak mau salah-salahan, karena kesuksesan itu kan selalu saya bilang karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus. Ya. Berarti coachin ada evaluasi Pak? Coachin ada evaluasi berarti nanti? Pasti dievaluasi, orang coach Nova dievaluasi, coach Sitira dievaluasi, di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib dievaluasi. Jadi berarti nggak masalah ya? Tidak lolosnya Indonesia kemarin? Iya, targetnya kan semifinal. Target semifinal. Walaupun dengan pemain muda, kan kita berharap dengan Myanmar menang, dengan Laos menang, dengan Filipina menang, kalau Thailand ya, Vietnam ya mungkin ya masih. Di sini juga sebenarnya bisa tadi kan. Teman-teman media ngeliat bisa nggak tadi? Bisa, cuman ya namanya bola kan drama. Ya. Jadi nggak selalu hasil, tapi performa para pemain, bagaimana mereka bereaksi juga. Iya, regenerasi lah, regenerasi. Kalau nggak kapan lagi mereka punya jam. Betul sekali, saya sangat setuju. Thank you. Teman-teman semua sudah jelas ya tanggapan Pak Erick Thohir tentang tagar stay out itu. Tidak akan, karena Pak Erick Thohir lebih tahu kualitas kepemimpinan STY untuk timnas Indonesia. So, buat buzzer-buzzer yang terpaksa membenci timnas, teruslah berusaha keras, teruslah bekerja keras agar hasil jerih payah kalian itu dihargai. Jangan hanya mau manfaatkan untuk memuluskan agenda mereka pribadi. Ujung-ujungnya kalau kalian tidak dibayar, malu sendiri, rugi sendiri. Iya toh teman-teman semua. Peace.